Bedah kasus kali ini kita akan membedah dalam bincang-bincang dengan Bung Alphonse Lumau seputar konflik internal di KPK yang berkepanjangan. Sebegitu parahkah konflik internal di KPK selama hampir 2 tahun berjalan ini tidak bisa diatasi? Mari kita dengarkan pandangan dan pemikiran dari Bung Alphonse Lumau, seorang pengamat kepolisian dan memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai seorang penyidik juga, penyidik senior di Bareskrim Mabes Polri. Nah, bagaimana Bung Alphonse melihat dinamika konflik internal di KPK selama pimpinan KPK dipegang oleh Komjen Pol Firly Bahuri? Ya, kalau kita lihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini, sejak masa kepemimpinan Pak Firly ini memang kelihatannya banyak badai yang berseliweran. Tetapi akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana ada pernyataan dari Pak Mahfud bahwa pimpinan KPK melapor kepada beliau ada kesulitan untuk menetapkan ketersangkaan seseorang karena akan oleh beberapa partai politik melihat sebagai ini mempolitisasi sebuah kasus. Jadi kelihatan bahwa ada begitu banyak intervensi yang harus dihadapi oleh KPK dari luar organisasi, termasuk dari partai politik dan sebagainya. Di sisi lain, pada hari-hari kita lihat ada rumor dan informasi yang beredar bahwa dengan dikembalikannya seorang brigjen yang dari Direktur Penyelidikan kembali ke Mabes Polri, kemudian yang anehnya Mabes Polri juga membuat surat untuk kembalikan lagi Direktur Penyelidikan yang sudah berakhir masanya ini ke KPK, dan ada pernyataan dari KPK silahkan saja kalau mau dikembalikan tapi harus melalui fit and proper ataupun bidding. Nah, dalam perjalanan proses ini KPK telah menunjuk PLT Direktur Penyelidikan dari tenaga profesional dari Kejaksaan. Nah, seiringan dengan itu terjadi ada riak-riak atau gelombang protes dari rombongan penyidik yang notabene kebanyakan itu dari kepolisian menolak kebijakan seolah kalau memang Direktur Penyelidikan ini harus diberhentikan, maka mereka akan walk out dari forum diskusi ataupun dengar pendapat ataupun arahan dari pimpinan KPK. Sesuatu yang agak aneh karena para penyelidik yang ada ataupun petugas-petugas yang ada diperbantukan di KPK, di mana organisasi KPK sebagai user atau pengguna. Dan mulai kapan para penyelidik ini berpikir mereka ini adalah warga RT RW yang kalau mereka setuju akan pilih RT atau RW karena mereka sepakat semua. Sedangkan penugasan mereka karena surat perintah. Nah, apabila memang dari Mabes itu mengeluarkan surat perintah untuk menempatkan kembali Direktur Penyelidikan ini, sedangkan sisi lain dari KPK menyatakan bahwa ya kalau mau masuk kembali ya harus ikut bidding misalnya. Bidding ini semacam kompetisi terbuka untuk melihat siapa yang layak untuk menduduki jabatan ini. Ini memang agak aneh karena seingat saya penugasan di luar organisasi itu ada sebuah tenggang waktu. Berakhirnya tenggang waktu maka akan dikembalikan kepada organisasi induk. Dan orang-orang yang ditempatkan memang karena memang ya dia dipakai oleh KPK sebagai user. Nah, kalau usernya sudah merasa juga tidak lagi perlu memakai atau perlu penyegaran, user tinggal minta. Dan memang dia punya wewenang karena baik KPK dan kepolisian itu bukan saling membawahi ataupun satu jadi subordinasi dari yang lain. Masing-masing lembaga independen, KPK itu di bawah Presiden dalam hal ini sebagai lembaga independen, kepenyidikan dan pembuktian perkara korupsi, kepolisian juga lembaga tersendiri yang kebetulan orang-orang yang jadi penyelidik dan penyidik ini dari pegawai ataupun aparat kepolisian. Jadi bukan karena satu kebetulan saja ketua KPK ini kali kan seorang dari polisi berpangkat 3 bintang, tapi tidak selalu begitu karena kita pun tahu bahwa organisasi ini orang yang masuk ke KPK kan melalui sebuah tahap proses seleksi yang panjang, bukan karena polisi, bisa saja bukan polisi. Tapi begini Bung, tadi Bung menyatakan bahwa Firly pernah curhat ya kepada Menko Polhukam tentang adanya intervensi. Sementara kita tahu bahwa lembaga KPK itu sendiri adalah lembaga yang independensinya dijamin oleh undang-undang. Yep. Mahkota dari pimpinan KPK itu adalah independensinya. Artinya
seberapapun besar intervensi atau usaha pihak lain untuk mencoba menghalang-halangi atau membelokkan arah kebijakan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi, dia seharusnya bisa tegar. Dia seharusnya tetap konsisten berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi dengan melihat dinamika akhir-akhir ini, apalagi sejak KPK dinyatakan sebagai lembaga negara yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, dan kebetulan di eranya Firly, konflik-konflik internal, bahkan muncul sikap membangkang dari bawahan terhadap pimpinan, terutama kepada Firly, sering diperlihatkan secara terbuka, termasuk akhir-akhir ini diskusi atau rapat-rapat internal yang sifatnya tertutup pun bisa bocor keluar, sebagaimana rekaman kita lihat di dalam sejumlah pemberitaan. Ada rekaman di mana sejumlah anak buah Firly sebagai penyidik dalam rapat itu berbeda pendapat dan menyatakan walk out, dan itu berarti tidak ada rasa hormat atau kepatuhan mereka kepada Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Sebetulnya ini apa yang salah? Apakah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 kemarin yang merubah struktur dan posisi KPK sebagai masuk menjadi rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga ia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga ia menjadi lemah dalam independensinya, atau karena faktor kepemimpinan Firly yang lemah? Banyak kemungkinan yang terjadi ya, karena menurut saya begini, orang-orang yang sekarang ada yang kita bisa kategorikan mereka walk out atau taruhlah katanya membangkang dan sebagainya, pembinaan karirnya mereka itu ada di satuan administrasi induk, yaitu di Mabes Polri. Jadi mereka kalau selesai dari KPK dan sebagainya, nanti baru Polri menempatkan dan sebagainya. Sebagai contoh, hari ini kita tahu bahwa beberapa kali terjadi, pernah ada yang dinyatakan merobek-robek barang bukti di KPK terus dikembalikan ke Polri, dan orang tersebut menjadi pejabat kembali di Polri dan sebagainya. Karena itulah Polri mengapresiasi ataupun melihat personel ini dengan integritas maupun kualifikasi misalnya saja. Walaupun jadi pertanyaan, kok bisa begini dari KPK seperti itu rapornya, kok masuk ke Polri seolah-olah mendapatkan karpet merah. Kemudian kita lihat kemarin Direktur Penindakan atau Penyidikan itu dari KPK dikembalikan ke Polri dan hari ini menjadi Kapolda Metro Jaya, yang juga banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Yang jadi Kapolda Metro Jaya biasanya yang Kapolda yang sudah pernah dulunya tipe A atau Kapolda 2 bintang, yang sekarang sudah tidak ada, semua Polda 2 bintang. Kapolda Metro Jaya yang sekarang ini dari Direktur Penindakan itu atau Direktur Penyidikan itu masuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Jadi banyak pertanyaan situ. Nah, sedangkan sisi lain, ini Direktur Penyelidikan sebenarnya dia juga kalau diberhentikan karena sudah habis masanya atau dikembalikan kan tidak ada masalah. Kan di kepolisian kan struktur jabatan kepangkatan begitu banyak. Nah, kalau kita katakan bahwa pada saat Pak Firly ini punya kepemimpinan begitu banyak badai, memang betul, karena begitu dia mau menjadi ketua KPK, itu pun kita tahu berbagai serangan, berbagai cemoohan dan sebagainya, termasuk dari para pendahulu-pendahulu KPK juga menyoroti secara miring terhadap kalau integritas seorang Firly Bahuri ini pertanyakan, atau mereka dengan nada agak miring tidak percaya bahwa bisa tegaknya hukum di tangan Firly. Badai-badai yang kecil itu hari-hari ini kelihatannya menggumpal, membesar, dan mengerucut pada saat di mana bawahan-bawahan yang seharusnya taat dan tunduk pada perintah jabatan, karena mereka penyidiknya di bawah komisioner. Kok bisa mereka mengancam seorang ketua kalau memang itu tidak dibatalkan atau tidak kembali menjalankan tugas sebagai Direktur Penyelidikan, kami walk out, minta maaf. Mulai kapan begini? Sedangkan kita dengar dari para komisioner KPK bahwa keputusan mengembalikan ataupun memberhentikan ini seorang Direktur Penyelidikan itu sebuah keputusan yang sifatnya kolektif kolegial. Nah, kalau kolektif kolegial sebagai sebuah keputusan yang mutlak atau sudah begitu berlaku, terus kalau begini para penyelidik atau penyidik seperti ini, kira-kira bagaimana kepastian hukum yang bisa dijangkau ataupun efektif organisasi ke depan? Karena tegaknya hukum yang diperjuangkan oleh KPK apabila para operator, yaitu penyelidik-penyidik ini bekerja secara optimal, taat asas,
dan berintegritas. Kalau hari-hari seperti ini, mungkin KPK juga perlu pikir kalau begini caranya, didik aja penyidik-penyidik baru. Jadi selama ada penyidik-penyelidik yang ada sekarang, dia juga siapkan penyelidik dan penyidik. Jadi seperti kita pernah lihat pada era Orde Baru dahulu, begitu para pilot itu mogok menerbangkan pesawat, tiba-tiba oleh kepemimpinan negara mengangkat berbagai penerbang dari berbagai angkatan menerbangkan pesawat-pesawat komersial. Nah, mungkin kondisi ini sudah perlu dipikir karena kita kalau lihat-lihat seperti ini, entah sampai kapan akrobat atau skenario ini berjalan, dan kasihan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan korupsi itu bisa optimal. Ini kok mengalami sebuah masa yang penuh ketidakpastian begitu. Ya, kalau kita lihat perjalanan KPK selama 20 tahun, kita pernah punya pimpinan KPK dari unsur Polri, yaitu ketika zaman Taufikur Rahman Ruhki sebagai ketua KPK, bahkan 2 kali beliau ada di KPK dan perjalanannya ya mulus-mulus saja. Tapi ketika Firly kok tidak ada henti-hentinya terjadi resistensi di internal sendiri dan di publish keluar. Terakhir Pak Firly dengan Direktur Penyidikan Pak Karyoto yang sekarang jadi Kapolda Metro Jaya, juga masalahnya tidak terselesaikan, hilang begitu saja. Artinya konflik yang ada itu tidak pernah terselesaikan dengan baik. Nah, apakah ini faktor utama itu terletak pada tidak adanya jiwa kepemimpinan yang kuat dalam diri Firly sendiri? Karena kita lihat selama 20 tahun perjalanan KPK, di era Firly ini muncul banyak persoalan dan semua bocor keluar. Ya, terakhir seperti rekaman rapat yang seharusnya tertutup, yang cukup di internal mereka yang tahu, tetapi itu bisa bocor. Apakah di sana sudah begitu bobrok manajemen administrasi dan disiplin di internal itu? Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya dalam teori kepemimpinan yang sederhana saja, seorang pemimpin kalau di depan memberi contoh, kalau di tengah menggerakkan, kalau di belakang mendorong maju kesatuan ataupun unit-unit kerja. Kalau kita lihat ini, apakah mungkin saja pada saat seorang Firly Bahuri sebagai ketua KPK ini di depan dia juga tidak memberi contoh yang baik ataupun yang bisa patut diajeni atau dihormati atau diikuti oleh bawahan, atau banyak lubang-lubang yang bisa diserang sehingga sebegitu lemahnya dia suruh tunggu diam tempat, tidak kami keluar dan sebagainya. Atau kemampuan pengawasan, kontrol. Ya kalau keluar, oke, catat namamu keluar sama-sama. Ini hari juga saya minta ganti. Minta ganti. Jadi ketegasan serupa itu diperlukan. Nah, yang saya pikir, apabila ditegas, mungkinnya dia berpikir ini akan terjadi sebuah gelombang baru perlawanan. Karena kita tahu bahwa sejak Firly itu ada berbagai gelombang karena beberapa orang yang diberhentikan karena waktu uji ulang tes integritasnya dianggap tidak punya integritas terhadap negara dan pengabdian tugas, sehingga mereka-mereka yang dulunya juga bekas polisi dan sebagai Novel Baswedan sudah keluar dari polisi masuk ke KPK, tahu-tahu mereka terhenti dengan uji yang dikerjakan semacam itu. Dan sejak itu saya melihat kepemimpinan Firly ini mendapatkan benturan-benturan karena berbagai pihak ingin sekali agar dia tidak di situ sebenarnya. Ada yang menyatakan bahwa konflik yang berkepanjangan ini juga memperlihatkan bahwa sisa-sisa orang Novel Baswedan masih kuat di KPK. Apakah Bung melihat seperti itu? Saya lihat seperti itu, karena taruhlah Novel Baswedan, BW, Abdullah yang Mahabua, mereka masih juga memberikan komentar-komentar miring dan mereka masih punya jejaring di dalam sana. Sehingga kebocoran-kebocoran ini bisa terjadi dari antara orang-orang yang loyal kepada figur-figur yang disebutkan tadi, yang sebenarnya secara organisatoris orang-orang yang telah berlalu sudah tidak punya kaitan. Nah, saya melihat ada semacam loyalitas ganda. Di satu pihak, seluruh penyelidik atau penyidik, khususnya dari unsur Polri, itu kan harusnya loyal kepada pimpinan KPK. Apalagi pimpinan KPK ini ketuanya adalah seorang Polri dengan pangkat bintang 3. Tapi loyalitas dari anak buah ini sangat rendah. Apakah posisi anak buah ini boleh dikatakan mereka punya loyalitas ganda? Selain dia loyal setengah-setengah kepada
Pak Firly, setengahnya loyal kepada Kapolri karena mereka itu adalah dari satuan Polri, tetapi juga kemungkinan ada yang punya loyalitas kepada kepentingan pihak lain. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi, hal-hal tersebut bisa terjadi karena kita juga pernah tahu bahwa ada penyidik KPK yang menerima suap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya menyimpangkan dan dia akhirnya masuk proses hukum. Di sisi lain, memang proses loyalitas ini tidak cukup dijabarkan secara baik. Bagaimana para penyidik ataupun perwira-perwira Polri yang ditempatkan di KPK selama ini, siapa yang menjadi pembina fungsi mereka sehingga mereka loyal kepada siapa, itu tidak diatur secara limitatif. Nah, dengan demikian walaupun seorang Firly Bahuri itu 3 bintang yang ada di KPK, Firly Bahuri apa perannya terhadap mereka punya posisi? Apakah pernah dari KPK itu keluar direkomendasi sehingga dapat jabatan atau posisi yang lebih enak dan sebagainya? Tidak jelas. Sebaliknya, seperti contoh kita pernah lihat ada juga penyidik KPK dari polisi karena ada rumor dan tersandung dengan skandal berhubungan, contoh pada saat itu politisi Demokrat yang Angelina akhirnya berpacaran dan sebagainya, dia dikembalikan ke polisi. Ya, Broto Seno. Dia dikembalikan dan di sana di polisi dia jadi salah satu ketua Satgas pemberantasan korupsi yang akhirnya terkait lagi dengan soal Jawa Pos berkaitan dengan cetak sawah, kasus cetak sawah, kasus korupsi yang masuk penjara, keluar penjara, masih aktif, akhirnya diserang lagi baru dipecat. Nah, itu terjadi. Ada yang sudah pernah masuk penjara karena menangani kasus. Jadi kalau kita lihat di sini, mekanisme kontrol dari kepemimpinan komisioner KPK terhadap para penyidik dan penyelidik ini mungkin yang perlu ditata lebih lanjut karena kelihatan kok masing-masing bisa bermain sendiri-sendiri kalau begini. Tapi bisa. begini, Bung, bagaimanapun seorang penyidik di KPK, dia tetap anggota Polri. Ya, sebagai anggota Polri, dia tetap punya pimpinan tertinggi itu adalah Kapolri. Sementara ketika KPK menjadi lembaga negara yang masuk di dalam rumpun kekuasaan eksekutif, mestinya dalam situasi seperti ini di mana bawahan berseberangan dengan atasannya yang juga seorang bintang 3 walaupun sudah purnawirawan, sementara bawahannya masih polisi aktif, bagaimana seharusnya Kapolri bersikap? Apapun yang terjadi itu adalah anak buah dia yang dia percayakan untuk menempati atau mengkaryakan di KPK. Dalam hal ini anggota-anggota Polri yang dikirim oleh Polri ke KPK adalah merupakan duta-duta Polri yang harus menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Polri melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Tapi kita juga lihat pengalaman yang lalu. Bagaimana seorang Novel Baswedan itu ternyata dia seorang tersangka pada saat masih menjadi Kasat Serse di Sumatera sana, waktu soal sarang burung itu dia menjadi pelaku kalau tidak keliru. Dan dia dikirim menjadi penyidik KPK setelah jadi penyidik senior dan melakukan gebrakan kiri kanan. Terus ada beberapa yang ingat, dulu dia masih tersangka. Jadi menjelang masa daluarsa tindak pidana berakhir, diangkat kembali padahal dia di KPK. Sehingga terjadi semacam ketegangan tarik-menarik, ingin menarik Novel karena udah keluar dari polisi, ingin menarik Novel lalu masuk penjara. Nah, lucunya setelah Novel itu diberhentikan dari KPK, dia boleh masuk lagi di dalam. Jadi memang ini sebuah tindakan akrobat yang susah dimengerti. Ada apa sebenarnya? Kepentingan-kepentingan apa yang sedang bermain-main untuk apakah untuk memperkuat, memperlemah atau membuat KPK menjadi tersandra? Ini yang jadi persoalan ya. Ada yang menyatakan bahwa kisru yang terjadi di KPK di eranya Firly ini adalah skenario dari kekuatan koruptor untuk pada gilirannya KPK harus dibubarkan. Karena KPK semakin menurun baik prestasi di dalam penegakan atau pemberantasan korupsi maupun di dalam memanage di internal KPK sepertinya tidak bisa diatasi di eranya Firly. Lalu orang berpendapat bahwa sekarang masa kejatuhan KPK sudah di depan mata dan itu kerjaan dari kekuatan koruptor yang selama ini menjadi target dari KPK dan mereka bersatu untuk menghancurkan KPK. Bisa terjadi begitu karena riwayat pembentukan KPK pada awalnya kan ini lembaga ad hoc. Ya. Dan kemudian dikokohkan menjadi sebuah lembaga yang independen. Nah, dalam perjalanannya kepemimpinan KPK serupa ini mengalami pasang surut. Nah, dan kita bisa lihat bagaimana perjalanan KPK mulai dari zaman sesudah Pak Taufik Ruki, ada Antasari, Pak Antasari yang
kelihatan sampai sekarang kok masih ada terngiang-ngiang syarat dengan sebuah proses kriminalisasi dan sebagainya. Kemudian diteruskan dengan yang mulai menonjol keras pada saat Abraham Samad dengan gaya LSM menyerang dan menyerang dan menyerang. Tapi pada saat ini kelihatan kok KPK dengan kepemimpinan seorang Firly yang 3 bintang notabene kok tidak ada pada puncak prestasi di mana membuat lembaga ini berkiprah secara optimal, tapi malah kayak penuh keraguan-raguan, penuh ketakutan atau serba salah. Nah, yang ini yang kita lihat keluar dia mendapat serangan, di dalam sendiri seperti itu keadaan. Maka bisa terjadi sebuah adagium bahwa the corruptors fight back, para korupsi fight back. Karena mungkin ke depan ini praktek korupsi itu bagaikan bola salju, makin membesar, semakin membesar maka kekuatan yang ada di KPK untuk bisa memberantas atau menahan itu tidak cukup kuat. Nah, dan tidak cukup kuat pada kepemimpinan ini adalah saat yang tepat untuk sekaligus ibaratnya tenang bola 12 pas sekaligus ini momentum. Tetapi kita bisa lihat bahwa tinggal sejauh mana niat pemerintah, seperti kalau kita boleh kasih contoh Cina mulai zaman Mao Zedong sampai sekarang. Kita pernah dengar juga, sediakan 100 peti mati, 99 para koruptor, 1 untuk saya. Nah, di zaman Mao Zedong kalau kita dengar pun, ada dia punya kader partai yang bagus, baik, dan sebagainya, pada saat korupsi, dan sebagainya disuruh tembak mati. Dia mulai saat ini, mereka bukan teman kita lagi. Mereka adalah musuh rakyat. Dan oleh karena itu tidak pantas mereka mendapatkan hak hidup di negeri ini. Ya. Nah, apakah pemerintah, political will, di pemerintah ini memang ingin agar memang betul-betul KPK dibentuk untuk menghantam korupsi, atau hanya sebagai amanat reformasi, pokoknya ada dulu. Karena kita kalau lihat ya, beberapa pendapat seperti Pak Mahfud katakan, kenapa tidak bikin udah undang-undang penyitaan aset dan sebagainya, supaya bikin para koruptor jerat dan takut. Tapi apa kata anggota Dewan? Ya jangan omong di sinilah, omong di ketua partai. Kalau saya pun mau kalau disetujui oleh bos misalnya. Nah, ini kan sebuah keadaan yang betul-betul memalukan, sekaligus memprihatinkan dan membuat kita yang berharap banyak daripada tegaknya hukum menjadi bertanya-tanya. Ini itu, sedang jadi apa sebenarnya negara ini kan? Pernyataan anggota DPR ini sebetulnya merendahkan martabat Dewan. Karena kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada di tangan DPR, bukan di tangan pemerintah. Pemerintah hanya punya kewenangan mengusulkan. Tapi kewenangan pembentukannya menurut UUD 45 itu ada di tangan DPR. Tapi kita kembali kepada persoalan utama tadi, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Kuatnya kepemimpinan KPK itu terletak kepada siapa sebetulnya pimpinan. Kalau kita lihat dari awal pembentukan KPK dipimpin oleh Taufikur Rahman Ruki, ya. Kemudian beralih ke Busro Mukodas. Setelah itu masuk ke eranya Bambang Wijoyanto. Antasari dulu, sebelum Busro Antasari. Oh ya, sesudah Busro baru Antasari. Antasari dulu. Antasari baru Busro, ke Bambang, dan seterusnya ke Firly. Jadi bukan karena revisi undang-undang KPK atau bukan karena undang-undang, tetapi kepemimpinan yang kuat dari kepemimpinan yang kolektif kolegial itulah yang menentukan kokohnya dan independensi dari KPK itu sendiri. Nah, di era Firly ini semua runtuh. Dengan demikian, apakah dalam waktu dekat ini bisakah Presiden mengambil sikap untuk meminta supaya ditinjau kembali kepemimpinan Firly? Ya, mungkin ini ada kaitannya sebuah adagium. Di tangan seorang penegak hukum yang bersih dan berintegritas, jauh lebih baik dihadapkan pada 1000 peraturan perundang-undangan yang buruk. Jadi boleh aja peraturan perundang kurang ada kelemahan, tapi kalau pemimpin itu berintegritas dan tegar karena integritas karena memang ketokohan jujur dalam menegakkan hukum, itu hasilnya akan baik walaupun aturan itu sendiri ada kekurangan. Tetapi di tangan seorang yang seperti ini mungkin ini bagaimana seekor domba memimpin segerombolan sekumpulan harimau, percuma juga. Lebih baik seekor seekor harimau memimpin sekelompok domba. Lebih baik seekor domba memimpin sekumpulan harimau atau dombanya galak misalnya. Nah, ini sekarang terjadi. Ini kayak apa jadinya? Jadi orang yang dulu kan sekarang cuma kita dengar KPK ini kerjaannya OTT itu nggak ada kesulitan dan tidak mengungkap kasus-kasus besar. Tidak, hanya nguping saja siapa yang
lihat mau melanggar, nguping nomor telepon para pejabat, nguping ketahuan. Orang mulai membandingkan KPK dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus besar, kerjanya senyap, tetapi triliunan yang dia hasil bongkar. nyata. KPK justru angkanya ratusan juta pun dia OTT, dan hanya dengan OTT kasus pengungkapan berdasarkan laporan masyarakat untuk penyelidikan dan penyidikan itu jarang kita dengar. Dan ini merupakan tanda-tanda kematian KPK. Nah, demikian diskusi tentang konflik internal KPK kita akhiri dan nantikan pada diskusi selanjutnya. Terima kasih.